Baik teman-teman semua, Waalaikumsalam, kakak-kakak Mami. semua, ayah dan ibunda. Insya Allah kita di jam 15 lebih 5 jam 5 lebih 15 menit kita akan mulai sambil nunggu ustadznya juga. Boleh silakan di komen-komen dulu, di absen dulu dari kota mana aja. Oh, Masya Allah nih ustadznya udah ada. Wah, Masya Allah. Baik teman-teman semua. Dan Alhamdulillah nih Ustadznya udah datang dan Masya Allah, tabarakallah, eh, spesial banget nih hari ini Ustadznya menyempatkan waktunya dan langsung dari Mekah tanya Masya Allah nih. Eh, Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hadi, sehat Kang? Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana Kang Hadi? Alhamdulillah sehat Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Kang Eh, Chandra gimana Kang Chandra? Sama tim? Kang Chandra juga Alhamdulillah sehat ini. Ya, dingin Baik, sini kita subhanallah. kita mulai aja ya Ustadz. Izin. Fadol silakan. Jam berapa sana? Jam Udah jam 5? Sekarang di sini jam 5 lewat 14. Oh, sama berarti jam 1. Di sini jam 1 lewat 14 ya. Insya 14. Allah. Baik teman-teman semua, kakak semua, kita akan mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabiin, eh, termasuk kepada umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman semua, kakak-kakak, ayahanda, ibunda, alhamdulillah pada kesempatan hari ini seperti biasa kita bisa kembali berjumpa. Allah masih memberikan kesehatan serta kesempatan kepada kita untuk bisa bertatap muka, berkumpul dalam taklim, tahsin, tilawah Al-Quran bersama nadira.id ya, Insya Allah. Dan untuk teman-teman semua yang baru bergabung nih, Masya Allah, sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak, wabillahi khusus kepada Ustadznya yang menyempatkan waktunya buat kita, padahal di sela-sela kesibukannya. Dan Masya Allah banget ini Ustadznya, teman-teman semua langsung dari kota Mekah ya Ustadz, Masya Allah, dan sedang umroh, eh, menyempatkan waktunya buat kita di pagi hari ini, Masya Allah ya. Semoga Allah memberikan kesehatan serta keberkahan buat Ustadznya ya. Amin ya Allah. Baik, teman-teman semua, kakak semua, ayah dan ibunda, seperti biasa untuk pertama untuk kegiatan susunan acara pada pagi hari ini seperti biasa kita ada pembukaan, kemudian eh, beberapa penjelasan
mengenai materi yang sekarang itu tahsin tilawah Al-Qur'annya di surah Al-Bayyinah ya, surah ke-98. Insyaallah nanti ada beberapa penjelasan terkait surah Al-Bayyinah ya, insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian nanti setelah itu ada apa namanya? Langsung praktik tahsin tilawah Al-Qur'annya. Kemudian nanti kalau misalkan waktunya memungkinkan ada sesi tanya jawab juga. Kemudian yang terakhir nanti ada sesi pengumuman dan penutup ya. Baik untuk itu, untuk mempersingkat waktu, eh, kita langsung aja ke acara yang susunan acara yang berikutnya yaitu pembahasan materi mengenai surah Al-Bayyinah yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz Mahesa ya. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Ustadz. Baik, cek suara saya terdengar nggak, Kang Hadi? Jelas nggak? Alhamdulillah jelas Ustadz. Masya Allah ya, Alhamdulillah ya. Saya ucapkan syukuran jazakumullah khairan kepada Kang Hadi, juga kepada owner Nadira yaitu Kang Chandra, juga tim ya barakallahu fikum yang tetap masih istiqomah ya. Saya mohon izin waktu Jumat kemarin tidak bisa mengisi karena kan kondisi saya waktu itu masih di bandara ya, masih di pesawat kalau nggak salah ya. Masih di pesawat karena nyampe ke Saudi itu kalau tidak salah di hari 6. Oh bukan bukan. Hari Rabu saya pergi, hari Kamis saya sampai ya. Di hari Jumat itu kalau tidak salah saya apa namanya ada acara mau apa namanya ke suatu tempat di kota Madinah. Tapi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, Masya Allah ya, ahibati fillah, dimanapun antum semua berada ya, ada ikhwan maupun akhwat ya. Insya Allah hari ini kita akan memulai ya lagi ya, yaitu kajian atau tahsin tilawah ya di dalam kita membaca Al-Quran ya. Jadi seringkali kita apa namanya banyak kekeliruan dalam membaca Al-Quran ya. Dan Alhamdulillah antum semua hari ini tetap istiqomah untuk terus belajar ya, menimba ilmu ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim ya. Muslim itu baik laki-laki maupun wanita. Artinya wajib ya, wajib itu jikalau dilaksanakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan mendapatkan dosa ya. Dan ketahuilah bahwa menuntut ilmu itu adalah hatta mamat ya, sampai kapan? Sampai kita wafat ya. Bukan ketika kita selesai S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai atau profesor kemudian selesai ya. Jadi menuntut ilmu itu sampai ketika kita diwafatkan oleh Allah Taala. Taib ya, itu sedikit intermezzo ya. Kemudian yang akan kita bahas hari ini teman-teman semua yaitu adalah Quran surah Al-Bayyinah, dan surah Al-Bayyinah ini kita sering baca ya, yaitu surah ke-98 ya. Dan di dalam apa namanya Quran surah Al-Bayyinah ini ya terdiri dari 8 ayat, dan nama surah Al-Bayyinah ini artinya adalah bukti yang nyata ya, dan terambil dari ayat pertama. Kemudian juga ada yang menyebutkan dengan nama lam yakun ya. Dan itu juga diambil dari ayat pertama. Baik, kemudian ada juga yang mengatakan namanya adalah Al-Qayyimah. Al-Qayyimah yang terambil dari bunyi terakhir dari ayat ketiga. Kemudian juga ada yang juga mengatakan Al-Bariyah. Al-Bariyah ya. Ini juga disebut dua kali pada ayat ke-6 dan ayat ke-7 ya. Kemudian juga ada dalam tafsir Al-Azhari yaitu mengatakan bahwa ini namanya Al-Munfakkin ya. Al-Munfakkin ya. Itu juga terambil dari apa namanya ayat
di dalam Quran surah Al-Bayyinah ini. Dan mayoritas ulama mufassirin berpendapat bahwa surah ini adalah surah Madaniyah. Surah Madaniyah, meskipun sebagian ulama yang lain juga mengatakan bahwa ini adalah surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah katanya. Dan alasannya adalah sebab ini ya, sebab sementara interaksi dengan ahlul kitab baru terjadi saat di Madinah. Jadi dalam dalam Al-Quran ini, di dalam surah Al-Bayyinah ini ada interaksi. Di sana dikatakan ada interaksi bersama dengan ahlul kitab. Dan ahlul kitab ini baru terjadi ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat tinggal di Madinah. Ya. Tapi itu alasannya ya. Kemudian eh, asbabun nuzul ya dari surah Al-Bayyinah ini ya. Dalam Ibnu Katsir ya, dalam tafsirnya di sini mencantumkan alasan asbabun nuzul atau turunnya surah Al-Bayyinah ya. Ketika turun lam yakun, ya maksudnya surah Al-Bayyinah ini ya. Jibril alaihi salam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad," katanya. Wahai Muhammad ya. Sesungguhnya Tuhanmu memerintahkanmu membacakan surah ini kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin bin Ka'ab ya. Bukan Abdullah bin Ubay bin Salul, bukan. Ini beda lagi, ini sahabat Rasul bernama Ubay bin Ka'ab ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya bersabda, wahai Ubay ya. Ya Ubay katanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ubay, inna Rabbi azza wa jalla amarani an uqri'aka hadhihi surah ya. Wahai Ubay katanya, sesungguhnya Tuhanku yaitu Allah azza wa jalla memerintahkanku untuk apa? Untuk membacakan surah ini kepadamu ya. Maka Ubay pun menangis sembari berkata, apakah namaku disebut ya? Apakah namaku disebut? Kemudian Rasulullah menjawab, iya. Rasulullah menjawab, iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad ya. Baik. Kita baca ya surah Al-Bayyinah, bisa disimak oleh antum semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك kalau diwakafkan seperti itu ya. Saya ulangi. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar خالدين فيها أبدا رضي الله
radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Taib, seperti itu. Barakallahu fik ya. Surah Al-Bayyinah ini ayat di ayat pertama ya. Allah mengatakan orang-orang kafir ya, yakni ahli kitab. Ahli kitab itu ada dua ya. Jamaah sekalian, ahli kitab itu ada dua. Yang pertama Nasrani ya, yang kedua Yahudi. Atau yang pertama adalah Yahudi, yang kedua adalah Nasrani. Yahudi dia memegang kitab yaitu Taurat ya, Taurat ya, yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Nabi Musa. Kemudian yang kedua adalah Nasrani. Nasrani ini ya, mereka memegang kitab yaitu Injil ya. Injil ya. Yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Nabi Isa. Nah, kedua golongan ini adalah mereka kelompok ahlul kitab. Ahlul ahlul kitab ya, yang dimaksud di ayat ini. Dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani ini ya, kemudian orang-orang musyrik yang mereka itu menyembah berhala di Mekah itu, ketika itu orang-orang musyrik mereka itu adalah orang-orang yang sebetulnya mereka pun percaya kepada Allah. Saya ulangi ya. Jadi orang musyrik itu sebetulnya mereka juga percaya sama Allah. Tapi ada tapinya. Dalam satu waktu dia pun percaya kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Makanya disebut musyrik dari kata syaroka, yusyriku ya. Dia menyekutukan, ya, menduakan ya. Dalam satu waktu dia menyembah selain Allah, dan Tuhannya banyak ya. Di antaranya ada berhala yang bernama Hubal, berhala yang bernama Latta, Uzza, Manna, dan seterusnya ya. Itulah yang mereka sembah. Jadi waktu dulu di sekitar Ka'bah ya, zaman jahiliyah dulu ya, ya Ka'bah Parasan ini ya. Alhamdulillahnya hotel saya itu dekat sekali dengan dengan Masjidil Haram ya. Kurang lebih hanya 300 meter lah ya. Baik, orang-orang musyrik ini adalah orang yang dia itu menyembah berhala. Kemudian juga ada lagi orang-orang yang dia itu menyembah api ya. Disebutnya orang-orang musyrik juga ya. Orang-orang penyembah api. Kemudian kata munfakin di sini ya, merupakan bentuk jamak pelaku dari kata infak yang artinya berpisah setelah seluruhnya menyatu dengan kuku. Dan orang-orang kafir ini yang menutupi kebenaran, yakni ahlu kitab, ya ini saya waktunya sedikit lagi ya, 2 menitan lagi paling ya. Baik. Iya. Adalah orang-orang yang itu meninggalkan, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka ya, sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Tapi buktinya ketika Rasulullah SAW membacakan firman-firman Allah, maka mereka tidak ada yang beriman. Ya. Ketika itu membelah bulan, ya. Rasulullah ketika itu membelah bulan dengan hanya satu jari. Rasulullah membelah bulan dengan satu jari seperti ini. Ya. Dan bulan terbelah. Tapi orang musyrik orang-orang mereka ya tetap saja tidak mau beriman. Bahkan orang-orang Yahudi itu mengetahui Rasulullah SAW seperti mereka mengetahui anaknya sendiri. Tapi mereka nggak mau beriman. Kenapa? Karena dia Rasulullah ya bukan dari golongan Yahudi. Ya, mereka pingin Nabi terakhir itu adalah dari golongan mereka, dari kaum Yahudi. Ketika yang muncul ada dari orang Arab ya atau Arabi, mereka menolak ya. Sikap fanatisme ya, sikap fanatisme mereka kuat. Ya. Akhirnya mereka menolak. Ya. Tapi kemudian sampai ayat yang lain ya, sampai terakhir lah, soalnya nggak mungkin saya bahas satu-satu ya, panjang sekali. Yang intinya adalah surah ini memaparkan kepada kita semua, wahai jamaah sekalian, bahwa berkaitan dengan hakikat sejarah, ya, sejarah yang sebetulnya, kemudian keimanan dengan eh, apa namanya metode yang memperkuat bahwa surah ini adalah surah Madaniyah. Ya.
surah Madaniyah. Kenapa? Karena tadi ininya dengan ahlul kitab. Ahlul kitab ini ya adanya ketika Rasulullah setelah hijrah. Ya, ini membantah orang ulama-ulama yang mengatakan ini surah Makkiyah. Kemudian pengutusan Rasulullah SAW adalah merupakan apa? Kebutuhan mendesak. Ya. Untuk apa? Untuk meluruskan persepsi bahwa apa? Bahwa orang kafir ya dan apa namanya orang musyrik itu keliru ya. Kemudian ahli kitab ini berselisih bukan karena mereka tidak tahu ya. Mereka berselisih bukan karena tidak tahu. Mereka justru berselisih itu karena apa namanya? Setelah datang pengetahuan dan keterangan yang jelas kepada mereka. Jadi pengetahuannya sudah jelas, ini sudah jelas tapi masih tetap berselisih. Dan yang ketiga adalah kaidahnya agama itu pada asalnya satu. Ya. Agama itu pada asalnya satu ya. Dan akhirnya dalam iringan perjalanan zaman ya terjadi apa? Terjadi perselisihan artinya sampai menyimpang dan seterusnya seperti itu ya. Yang terakhir ya, keempat adalah orang-orang kafir itu setelah datang keterangan kepada mereka ya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk ya. Dan tempatnya mereka ini abadi di mana? Di neraka. Ini bukan kita yang mengatakan, bukan orang-orang, bukan para dai, bukan para ulama, bukan, tapi Allah Taala bahwa tempat mereka adalah abadi di mana? Di neraka. Kalau mereka tidak mau bertobat, kalau mereka tidak mau masuk ke dalam Islam, ya. Sedangkan orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah Taala, mereka adalah sebaik-baik makhluk dan tempat kembalinya adalah surga, ya. Surga apa? Surga Aden. Tajri min tahtihal anhar. Sedangkan orang kafir, orang musyrik, ya, orang yang membangkang kepada Allah Taala, khalidina fiha, ya. Di mana? Fi nari jahannam, ya. Dalam neraka jahanam. Tapi seperti itu barakallahu fikum, ya. Insyaallah kita akan mulai dengan talaki tahsin tilawah barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Kang Hadi. Baik, jazakallahu khairan katsiran untuk penjelasannya Ustaz. Alhamdulillah banyak ilmu yang baru yang kita dapatkan ya teman-teman semua. Semoga kita bisa jadi ilmu baru buat kita ya. Baik, selanjutnya kita langsung masuk aja ke sesi berikutnya yaitu praktek dengan metode talaki ya. Baik. Untuk kakak teman-teman semua yang sudah siap, yang mau dites boleh silakan langsung aja dibuka mikrofonnya ya. Boleh silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Kak, siapa ini? Saya Kak. Kak Ira ya? Iya Ustaz. Oke, boleh silakan Kak Ira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة Yuqimus shalah وذلك tanpa nun ya. Wa yuqimus shalah. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا
من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Saya barakallahu fiik ya Kak Ira ya. Tapi sedikit koreksi di setiap bacaan ya. Setiap matobi'i maka dipanjangkan dan setiap yang bukan matobi'i jangan dipanjangkan ya. Kemudian juga apa namanya? Tadi sedikit di ayat pertama yaitu hatta ta'tiya. Ta'tiya ini hamzah ya, bukan ain. Maka jangan dibaca hatta ta'tiya lah. Itu ain ya. Tapi sini hamzah, maka kita baca hatta ta bukan ta ya, bukan tapi ta ya. Ta ada penekanan ya. Itu juga bisa dilatih teman-teman yang lain ya. Mohon diperhatikan. Kemudian juga apa namanya? Setiap yang apa? Ada hum ya, ada mim mati ya. Kalau di depannya bukan huruf ba misalkan ya, itu tidak perlu ditahan. Seperti tadi di ayat yang ke-8 ya. Jaza Bilang jaringan Ustadz, Iya, sepertinya koneknya kurang bagus. iya lagi gangguan kayak jaringannya. Bentar ya, sambil ditunggu. Bentar. Wah, sepertinya jaringan Ustadznya lagi kurang bagus ya. Ditunggu aja sebentar ya. Oke. Tadi sambil itu kita sudah mendengarkan tadi beberapa yang harus dikoreksi ya. Insya Allah kita juga bisa terapkan buat kita bersama-sama ya. Gitu. Nah untuk nanti juga untuk karena al-bayina ini, udah ada lagi ya Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Jaringan Ustadznya nggak bagus tuh. Mikrofonnya Ustadz. tadi agak ini ya, jaringannya mungkin. Saya bisa lanjut ya. Hilang lagi. Inda rabbihim jannah. Ini langsung ya, jangan ditahan. Rabbihim ya. Kemudian di apa namanya? Di setiap mengulang ayat ya atau ayat juga harus paham dengan maknanya. Jadi jangan sampai memutus makna ya. Misalkan kalau di Quran Nadira coba bisa ditampilkan, ada tidak?
Quran Nadira. Saya lagi nggak bawa Quran Nadira ya. Biasanya saya suka bawa ya. Quran surah Al-Baqarah. Nah, seperti itu bisa diperbesar coba sedikit. Ya. Nah, jazakallah khair. Ya. Nah, di situ ada tanda ini enggak? Tanapus. Tanda jeda terus ya. Ada Ada yang Ustaz. tanda panah itu ya. Tanda Ya, panah itu Ustaz. ya. Nah, Ya, Ustaz. itu sangat membantu ya buat antum semua. Misalkan coba di ke bawah sedikit. Terus terus. Nah, itu boleh misalkan antum misalkan capek ya. Baca innalladzina kafaru. Itu tanda apa? Tanda yang panah itu bisa dijelaskan Kang Hadi? Kang Hadi, Itu tuh kan, ya, betul. Tanda tanafus bukan? iya betul Ustaz, tanda tanapus. Kalau misalkan napasnya kita pendek bisa berhenti di situ. Betul ya. Nah, bisa berhenti di situ. Coba di ke bawah lagi sedikit lagi. Terus. Nah, di situ tuh ya. Nah, jadi ketika antum biasanya di sini nih di ayat ke-8 ini kadang kehabisan nafas ya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Nah, di situ boleh antum berhenti sebetulnya ya, tanpa mengulang ke huruf sebelumnya. Antum bisa langsung masuk tajri min tahtihal anhar. Misalkan nafas antum pendek ya. Itu bisa berhenti lagi bisa tanpa memutus makna ya. Kemudian khalidina fiha abada. Nah, seperti itu ya. Barakallahu fiik ya. Allahumma barik. Baik. Dingin. Baik, terima kasih. Baik. Mangga, lanjut. Baik, untuk selanjutnya kita batasi untuk beberapa orang dulu karena berhubung waktunya juga terbatas. Untuk selanjutnya boleh silakan Kak Rahmi dulu nih. Ada Kak Rahmi. Oke, baik, Kak. Bisa dimulai. Tafadhali. Kedengaran, Kak? Kedengaran. Jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun hatta jangan pakai ta'tiyahumul bayyinah. hatta ulangi. Baik. Enggak apa-apa lagi. Lanjut. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah.
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Masya Allah, tabarakallah ya Kak Rahmi ya. Biasanya Kak Rahmi ini pakai bacaan nagom ajam atau jiharkah ya. Kirain saya tadi mau baca seperti itu dengan nagom jiharkah ya. Masya Allah, sekarang beliau dengan nada yang berbeda ya. Saya ucapkan barakallahu fikum ya. Barakallahu fik. Bacaannya bagus ya. Setiap huruf dilafalkan dengan jelas ya. Hanya saya sedikit tadi di ayat pertama ya. Itu bukan ain ya. Jadi bukan hatta ta, bukan ta ya. Tapi hatta ta, ta, hatta ta ya. Agak penekanan di situ. Coba Kak Rahmi, sedikit Kak Rahmi. Baik. Ya. Kak Rahmi. Ya Ustaz. Baik, laban. Di pengucapan ini Hamzah mati, Hamzah sukun, ta, hatta ta. Coba ulangi dari hatta atau dari wal musyrikin. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dari hatta, coba dari hatta. Hatta ta. Nah, biasa saja mengucapkan hattanya ya, bukan ta. Hatta ta, ta ada tekanan, ta gitu ya. Ta. Coba. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sahih. Naam. Hatta ta, ta ya. Ta ada penekanan ya. Nafasnya juga agak mau terputus. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allahumma barik ya. Ala kulli hal bagus ya. Allahumma barik. Afwan, Allahumma barik. Silakan yang lain. Oke, untuk selanjutnya Kak Rahma ya. Boleh silakan Kak Rahma dibuka mikrofonnya. Ada Kak Rahma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakulil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimuna shalah wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah
Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah sadaqallahul azim. Barakallahu fikum. Kak siapa? Kak Rahmah ya. Baik, sedikit koreksi Kak ya di bacaan tamarbutoh ya. Maka ketika kita menjumpai tamarbutoh ya, tamarbutoh di setiap akhir ayat, maka kita bacanya seperti ha, bukan ha. Saya ulangi, seperti ha, bukan ha, tapi ha. Saya ulangi. Misalkan fiha kutubun qayyimah. Qayyimah ya, bukan qayyimah. Bukan pakai ha, tapi ha ya. Ha, agak turun sedikit di sini di bagian leher bawah ya. Getarannya lebih kuat di bagian leher bawah. Ha, ha, bukan juga ha, bukan, tapi ha, ha ya. Bedakan antara ha dan ha. Ha dan ha. Baik, seperti itu. Kemudian selanjutnya, jikalau kita menemukan ya huruf yang setelahnya adalah alif lam syamsiyah ya, maka kita langsung melebur hurufnya. Jadi huruf yang sebelumnya itu langsung melebur kepada alif lam syamsiyah seperti ini. Wa yuqimus, langsung wa yuqimus, bukan wa yuqimus ya, keliru. Bukan wa yuqimus, tapi wa yuqimus, langsung masuk melebur. Baik. Nah, kemudian selanjutnya di bacaan tadi tahti ya. Di sini harusnya Kak Rahmah mengulangnya di kata min tahti. Karena di situ majrur ya. Majrur, ada harful jar yang menjadikan majrur, menjadikan kasroh yang tadinya tahta ya, tahat artinya bawah, menjadi tahti ya. Min tahti. Jadi harus diulangi dari min kalau mau ya. Atau dari tajri boleh. Tajri min tahtihal anhar. Baik, seperti itu ya. Kak Rahmah, barakallahu fikum, bagus ya. Kemudian terakhir tadi mengatakan sadaqallahul azim, bukan azim ya. Bukan azim ya, tapi azim. Sadaqall, nah qa-nya juga harus tebal. Sadaqallahul azim. Coba diulangi Kak Rahmah. Sadaqallahul azim. Mumtaz, Allahumma barik. Seperti itu ya. Hayyakillah. Jazakallah. Ustaz. Ya, Allahumma barik. Baik, terima kasih Ustaz, terima kasih juga Kak Rahmah. Baik, untuk yang selanjutnya kita ke Kak Siswari ya. Boleh silakan Kak Siswari dibuka mikrofonnya. Kedengaran Ustaz suara saya? Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Baik, Allahumma barik ya ke siswari ya dimanapun anti berada ya. Bagus ya bacaannya ya. Sedikit koreksi di bacaan illa min ba'di ma ja. Ya, tadi sana berhenti ya. Maka tidak boleh berhenti sana ya. Kenapa? Karena ja'athum ini sepaket ya. Ja'at ini tamarbutah. Apa namanya? Muannats. Ja'at ini muannats ya. Maka bukan dibaca tadi illa min ba'di ma ja'. La. Karena ja'athum ini satu paket ya ketika kita harus membaca. Maka kalau mau berhenti illa min ba'di ma ja'athum seperti itu ya. Allahumma barik. Kemudian di setiap pelafalan kha, huruf kha ya. Kha di sini jangan dilebarkan mulutnya seperti jadi kita seakan-akan membacanya seperti ini. Kha, kha, kha. Tapi lebih agak ini lagi. Kha, agak manyun sedikit. Kha ya. Ulangi Kak Siswari. Khalidina fiha abada. Yang lain fi nari jahannam khalidina fiha, coba. في نار جهنم خالدين فيها Mumtaz, Allahumma barik ya, seperti itu ya. Coba sekali lagi. Min tahtihal anharu khalidina fiha abada. من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Mumtaz, Allahumma barik. Bagus ya, kasih suara. Barakallahu fiik. شكرا أستاذ. Wa Syekh. Wari boleh izin di mute dulu. Baik teman-teman semua, kakak semua, ya tadi bunda, teman-teman semua untuk sesi metode talaknya kita cukupkan dulu berhubung waktunya sangat terbatas. Kita batasi untuk beberapa orang saja karena selain suratnya yang lumayan panjang, terus waktunya juga sangat terbatas ya. Jadi untuk kakak teman-teman semua yang belum kebagian di hari ini, insya Allah kita bisa dicoba di lain kesempatannya, insya Allah nanti kita kasih waktunya ya. Untuk sesi berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman semua. Kita ada waktu sekitar
10 menitan untuk sesi tanya jawab. Kalau misalkan ada pertanyaan seputar mobil khusus karena kan sekarang sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, boleh silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke Ustadznya ya. Insya Allah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tentang mau bertanya nih Ustadz tentang mengenai zakat fitrah. Kita kalau menunaikan zakat fitrah, apakah kita uruskan untuk di badan amil zakat aja atau boleh kita ke orang-orang tahun duafa atau gimana batas waktunya itu sampai kalau di masjid itu kan cuman beberapa hari gitu ya Ustadz. Kalau di tempat saya itu cuman tadi malam sampai tanggal 7 besok dah tutupan. Apakah di sampai Idul Fitrinya nanti apakah kita masih bisa menunaikan zakat fitrah Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Ayo Allah mabarik ya. Baik, ya fihi ikhtiyar ya. Ahsanallahu ilaik ya. Jadi boleh kita memilih ya. Boleh kita memilih apakah zakat fitrah ini akan disalurkan oleh kita ataupun akan disalurkan oleh amil zakat ya. Yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola zakat ya. Memang ada kelebihan dan kekurangan. Jikalau kelebihannya ya, maka badan amil zakat ini akan merata, lebih merata siapa saja yang dapat dan seterusnya ya. Kekurangannya mungkin kita tidak mengetahui, mereka mungkin tidak mengetahui benar ya tentang siapa yang sangat membutuhkan. Misalkan kita ingin inikan zakat fitrah ya. Kita tahu bahwa tetangga kita ini ada yang memang sangat membutuhkan, orang fakir, orang miskin ya. Nah, dan sebuah kewajiban untuk kita ya melihat atau memberikan sedekah kepada orang-orang yang terdekat dulu. Ya, jangan yang jauh-jauh ya. Yang terdekat dulu ya. Jadi boleh antum atau anti memilih ya apakah mana yang paling baik ya. Sedangkan waktu zakat fitrah itu sebenarnya masih lama. Sampai kapan? Sampai sebelum dilaksanakannya sholat Id ya. Saya ulangi, sampai kapan? Sampai sebelum dilaksanakannya sholat Id ya. Yaitu di hari 1 Syawal. Setelah sholat Id atau ketika dia tegakkan sholat Id maka pada zakat fitr. Nggak ada lagi yang namanya zakat fitrah. Maka harus hati-hati antum semua. Zakat fitrah itu ditunaikan sebelum melaksanakan sholat Id. Ya. Jadi subuhnya masih boleh. Ya. Satu hari sebelumnya masih boleh juga. Nah, mungkin amil zakat memilih waktu tersebut agar apa? Agar orang-orang yang orang-orang fakir, orang miskin ya, ketika dia diberikan apa namanya beras atau dan seterusnya ya, itu bisa memasak ya, persiapan masuk kepada Idul Fitri ya. Itu kebijakan dari para badan amil zakat. Melihat apa namanya kesibukan atau adat kita yaitu mendekati Idul Fitri itu biasanya masak ya untuk dimakan dan seterusnya. Adapun secara syariat maka zakat fitrah boleh dilaksanakan, dibayarkan ya, diberikan sampai sebelum sholat Idul Fitri ya. Ketika subuhnya misalkan. Kemudian juga tadi boleh kita juga sendiri memberikannya ya, sama seperti saya ya. Sudah beberapa tahun terus diberikan sendiri ya. Nah, saya melihat banyak yang sangat fakir misalnya, saya berikan langsung kepada dia ya. Jadi ada beberapa kategori yaitu fakir, miskin dan seterusnya ya. Ada 8 asnaf ya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan bisa terjawab dengan baik. Silakan Kang Hadi. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Saya mau tanya Ustaz nih, misalkan ini apa? Umroh saat Ramadan itu apakah ada keutamaannya Ustaz? Nah, ya. Umrah saat Ramadan ya. Rasulullah mengatakan bahwa ketika kita umrah di saat Ramadan, maka pahalanya seperti haji bersamaku. Rasulullah mengatakan ya bahwa Ramadan umrah di saat bulan Ramadan, maka pahalanya seperti pahala haji bersamaku. Jadi kisahnya itu adalah ada seorang wanita Ansor ya. Ketika itu tidak ke bagian haji bersama Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itu kalau tidak salah haji di tahun ke-10 ya. Haji di tahun
10 ba'dal hijrah ya. Ba'dal hijrah. Dan beliau haji, kemudian itulah yang disebut haji wada. Wada itu artinya perpisahan ya. Hajinya perpisahan. Maksudnya besok tahun depan Rasulullah udah nggak ada lagi sama antum gitu. Nah, ketika itu nggak kebagian, dia itu nggak kebagian apa namanya haji bersama Rasulullah. Akhirnya ketika itu wanita tersebut mengadu kepada Rasulullah ya. Silakan antum nanti bisa cek ya. Mereka perempuan ini mengadu kepada Rasulullah, kemudian akhirnya Rasulullah membacakan hadis tadi bahwa umroh di saat bulan Ramadan ya ini suatu keadilan ya, bagaimana Rasulullah sudah wafat tapi ingin haji bersama Rasulullah. Pahalanya ya sama kayak kita ya, kita tuh nggak bertemu dengan Rasulullah, lihat maha adilnya Allah taala memberikan waktu-waktu, memberikan kesempatan-kesempatan untuk kita berbuat baik, amal yang baik ya, pahalanya sama ya, tapi dengan waktu yang berbeda ya, tanpa Rasulullah. Barakallahu fikum Kang Hadi ya. Baik, terima kasih ya Ustadz. Mudah-mudahan kita semua bisa umroh dan itikaf di Masjidil Haram ya bersama-sama tim Nadira. Ya, insya Allah. Amin ya Allah. Tahun depan ya. Insya Allah, amin. Ada pertanyaan lagi nih dari kolom komentar sebentar. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya kalau utang puasa tahun kemarin masih ada yang belum dibayar? Apakah kalau dibayar tahun ini diganti 2 kali lipat atau diganti 2 kali lipat, Ustadz? Syukran, Ustadz. Allah barik ya. Ketahuilah bahwa batas membayar hutang puasa itu adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Ketika kita masuk ke bulan Ramadan lagi, maka kita telah berdosa. Ya. Telah berdosa, apalagi jika itu disengaja. Kita sengaja diakhirkan. Akhirnya terus sampai kepada bulan Ramadan sampai lagi. Ya, ini berdosa tentunya. Ya. Jadi, itu yang pertama. Kecuali jika dia memang benar-benar lupa. Ya, yang tahu benar-benar lupa adalah dia dengan Allah Taala. Dia benar-benar dilupakan ketika itu. Kemudian ketika sudah masuk Ramadan, maka dia ingat ya. Baik, apa yang harus dilakukan ya? Yang namanya lupa, rufi al-qalam dan salasa ya. Pena itu diangkat dari 3, yang salah satunya adalah orang yang lupa sampai dia ingat. Ketika dia ingat dia bayar. Artinya dia harus membayar dengan qadha lagi. Dengan qadha puasa, dengan puasa lagi ya. Jadi bayar dengan puasa lagi. Adapun bayar hutangnya misalkan perempuan seperti wanita hamil ya. Wanita hamil yang tidak mungkin dia tidak puasa lagi ya. Untuk puasa lagi itu berat ya. Misalkan dia kemudian hamil, melahirkan, mengandung, melahirkan lagi, menyusui, mengandung, melahirkan, menyusui terus ya tiap tahun ya, misalkan. Ini para ulama mengategorikan ini sebagai orang-orang yang wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ya. Orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa maka dia membayar dengan fidyah. Dengan fidyah. Dengan memberikan makan untuk orang-orang miskin. Seperti itu. Dan tidak ada double tadi ya, tidak ada double. Islam ini insya Allah nggak menginikan riba. Tidak ada double ya. Kalau hutangnya 1 ya cukup dibayar 1. Hutangnya 2 ya cukup dibayar 2. Barakallahu fikum. Allah barik. Ya, ada pertanyaan terakhir satu lagi ya Ustadz. Nah, gimana? Dari kolom komentar nih, ini pertanyaan yang terakhir. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum mengeluarkan zakat fitrah ke masjid, namun kemudian zakat fitrah tersebut dijual, terus diuangkan oleh amil zakat, kemudian digunakan untuk keperluan masjid. Itu gimana Ustadz? Hukumnya haram ya. Yadau syai fi makani harusnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya dan itu juga bukan ini kan pada tempatnya, tidak seharusnya. Zakat fitrah peruntukannya bukan untuk masjid ya. Zakat fitrah peruntukannya untuk 8 asnaf. Gorimin, ya, orang yang punya hutang, fisabilillah ya, ibnu sabil ya. Kemudian juga orang-orang fakir, orang miskin ya, orang muallaf ya, orang yang baru masuk Islam dan seterusnya ya. Jadi peruntukannya bukan untuk masjid. Tentunya ini berdosa.
Adapun orang yang tadi sudah memberikan zakat fitrah dia tidak berdosa ya. Dia sudah diterima oleh Allah Taala insyaallah ya. Adapun sebagai apa namanya tadi pengurusnya atau muzaki yang kita sebut muzaki bukan amilin ya, yaitu orang-orang yang dia bertugas di ini zakatnya, maka dia telah berdosa, dia telah berkhianat dengan amanah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khair. Baik teman-teman semua, kakak-kakak semua, alhamdulillah kita sudah masuk ke sesi terakhir, yaitu ke sesi pengumuman dan penutup ya. Insyaallah kita akan ada beberapa informasi mengenai untuk kakak teman-teman semua ya, dan ibunda nih, untuk yang mau kasih hadiah buat keponakannya, buat saudara-saudaranya, kita ada promo spesial Hari Raya Idul Fitri ini ya, untuk customer setia nadira.id yang mau memberikan hadiah yang bermanfaat, hadiah spesial di hari yang spesial, di Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Khusus untuk customer nadira.id kita ada promo spesial ya. Ada promo spesial. Dan untuk pembeliannya bisa via Shopee, kemudian ada TikTok Shop, bisa juga menghubungi admin kami ke Kakak Aulia ya. Boleh silakan nanti hubungi kalau misalkan ya, ini banyak sekali nih, banyak promonya, banyak sesuai kebutuhan ada. Kemudian ada yang terbaru itu ada metode hijaiyah yang khusus untuk ini, cocok banget nih buat anak-anak kita yang baru belajar membaca Al-Qur'an. Metode ini sangat efektif banget. Jadi kita nggak perlu ikut kelas-kelas ataupun kursus. Ini tinggal pakai Iqro ini, kemudian nanti ada penjelasannya langsung dari ustadznya, dan sedang ada promo spesial untuk customer setia nadira.id ya. Dan selain itu juga ada promo Al-Quran custom lama ukuran A5 dan A4 dengan banyak pilihan desain yang sangat cantik banget. Nanti bisa langsung hubungi saja Kak Aulia ya. Kalau mau dapetin promonya bisa langsung ke admin Kak Aulia ya, boleh silakan. Khusus untuk customer nadira.id kita ada promo spesial ya. Baik teman-teman semua, itu saja untuk pengumumannya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya, wabil khusus kepada Ustadz Mahesa yang telah menyempatkan waktunya untuk kita semua untuk mengisi pada hari ini. Semoga Allah sehatkan selalu dan Allah berikan kelancaran untuk umrohnya, dan yang lainnya juga semoga dilancarkan dan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, izin saya tutup ya Ustadz, dan yang lainnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Nah, Masya Allah, Allah barik. Ya, saling mendoakan ya. Allah barik, saling mendoakan. Insya Allah hari ini tanggal malam keberapa di sana? Semalam tuh malam 25, besok 26 Ustaz. Allah barik. Berarti kalau di kita hari ini itu malam 26, nanti masuk ke malam 27 ya. Di hari Jumat. Ya. Waktu yang mustajab, silahkan antum berdoa ya di hari Jumat. Antum lagi berpuasa ya. Luar biasa ini ya. Allah barik. Kemudian kita saling ini ya. Dan bisa ketemu di sini ya. Insya Allah tahun depan. Amin. Allah barik. Yang penting apa? Yang penting niat aja dulu. Kalau udah niat sama Allah dicatat satu. Kalau belum niat Allah belum catat ya. Oh, ketika mau dipanggil mana antum aja belum niat gitu ya. Allah barik. Yang penting niat dulu insya Allah ya. Allah barik. Baik, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kehilapan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.